Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yan di podcast Fakultas Kedokteran UMSU. Kali ini kita temanya ganti lagi ya. Kalau video sebelumnya kita udah ada tema tentang obstetri dan ginekologi. Nah, kali ini temanya berkaitan tentang penyakit dalam. Saya sudah undang di sini salah satu dokter spesialis di klinik spesialis UMSU, yaitu adalah Dr. Huwainan Nisa, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter udah hadir di sini. Ya, sama-sama. Ya, jadi izin dok, saya perkenalkan dulu ya dok ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah belum tahu ya, Dr. Huwainan Nisa adalah dokter spesialis penyakit dalam di klinik UMSU ya, klinik spesialis UMSU. Kemudian beliau juga adalah dosen di Fakultas Kedokteran UMSU, bagian ilmu penyakit dalam, yang juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Citra Medica. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang mau berobat bisa langsung nanti ke klinik spesialis UMSU ya. Untuk ininya bisa lihat di deskripsi nanti. Untuk jam berapa aja beliau berpraktek sama kontak yang bisa dihubungi untuk membuat pertemuan janji. Oke, kali ini kita mau bahas tentang penyakit yang kadang-kadang banyak orang nggak tahu ya. Jadi penyakit ini sebetulnya sering terjadi, tapi dia ketahuannya waktu di rumah sakit dan itu biasa udah lama, udah dicobain ini, cobain itu, sama berobat-berobat sendiri baru tahu. Yaitu adalah penyakit batu empedu ya dokter ya. Ya, benar. Oke, jadi ini mungkin kita pengen tahu dulu nih dari Dokter Huwainan Nisa, itu kira-kira penyakit batu empedu itu seperti apa tuh dok? Ya, jadi penyakit batu empedu itu kalau nama medisnya ya, itu kolelitiasis ya. Seperti namanya itu terdapat batu di kandung empedu. Biasanya nanti akan menyebabkan sakit perut yang mendadak pada pasien. Nah, biasanya kalau kandung empedu itu emang di mana? Kandung empedu itu adanya itu di perut kanan atas. Ya. Dia tepat di bawahnya liver atau hati ya bahasa awamnya. Nah, dan kandung empedu ini sebenarnya memiliki fungsi. Dia akan menghasilkan cairan empedu yang akan membantu untuk pemecahan zat lemak dalam pencernaan kita. Oh, itu fungsinya ya. Iya. Jadi pada dasarnya semua orang itu kandung empedu itu bekerja untuk metabolisme lemak tadi ya dok ya. Sekali. Iya, jadi kalau misalnya dia nyeri itu di perut apa spesifik dok? Kanan, atas, kiri gitu? Ya, kalau untuk penyakit batu empedu ini biasanya nanti muncul gejalanya itu adalah nyeri mendadak ya di perut kanan atas. Kanan atas. Biasanya itu berlangsung selama 30 menit sampai dengan 12 jam. Nyeri itu disebut dengan kolik biliar. Oh. Tapi biasanya nyerinya juga bisa menjalar ya. Jadi menjalar tuh bisa nyeri juga di ulu hati ya kan, sehingga kadang disalah tafsirkan dengan mah ya. Kemudian kadang-kadang pasiennya juga di tahap tertentu bisa terdapat kuning ya atau ikterik. Itulah biasanya gejala yang muncul pada pasien dengan penyakit batu empedu. Oh gitu deh. Jadi rata-rata disalah tafsirkan dengan mah ya. Itu jangan jadi Anda jangan setiap perut itu sikit-sikit lambung ya, nggak semua tentang lambung ya dok ya? Iya benar. Iya, jadi kalau misalnya ini kan batu nih dok, yang seharusnya kan nggak ada dok, itu kok bisa gitu dok terjadi? Ya jadi ada beberapa faktor ya yang dapat menyebabkan batu empedu ini. Yang pertama itu adalah pergerakan dari cairan empedu ya yang terlalu lambat atau statis. Oke. Ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi saluran empedu. Yang ketiga adalah faktor diet. Nah, batu empedu ini 80%-nya, 70-80% itu tipenya adalah batu kolesterol. Iya. Sehingga bisa berhubungan juga dengan kolesterol. Kenapa bisa terjadi batu empedu yang jenis kolesterol? Karena pertama, terdapat pemadatan ya, pengkeruhan dari kolesterol di kandung empedu itu sendiri. Yang kedua adalah tadi pergerakan cairan empedu yang melambat, dan yang ketiga adalah pembentukan kristal kolesterol yang lebih cepat daripada orang normal sehingga dapat membentuk dari batu empedu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada orang dengan yang kolesterolnya tinggi gitu dok, itu kemungkinan kenanya lebih besar ya dok? Iya ya? betul. Oh gitu. Oke. Satu lagi dok, kan ini kita kan di orang awam kan dok, itu kebanyakan waduh kalau sakit perut tuh
apalagi posisinya di atas ya dok ya, di atas itu bisa dibilang lambung segala macam. Untuk beda ini kayak mana dok? Apa yang spesifik untuk mengenali bahwasanya ini batu empedu nih gitu. Kalau untuk orang awam gitu dok. Kalau dari gejalanya seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi nyerinya itu mendadak, posisinya di perut kanan atas, dan yang berlangsung 30 menit sampai 12 jam yang disebut dengan kolik biliar tadi. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjutnya ya harus periksakan ke dokter ya. Kemudian harus kita bedakan juga karena kalau misalnya mah itu kan biasanya posisinya di perut kiri, ya kiri atas. Kemudian bisa disertain mual atau muntah. Nah kalau misalnya yang nyeri dari batu empedu ini terkadang berhubungan juga dengan makanan ya. Kalau misalnya dia makanannya tinggi kolesterol, kadang bisa lebih cepat kambuhnya atau lebih sering kambuhnya seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti dok kalau misalnya kita makan yang tinggi lemak, misalnya contohnya kayak apa ya? Santan gitu termasuk ya dok ya? Yang jadi, tinggi lemak? Benar. Ada beberapa faktor resiko ya yang dapat menyebabkan pembentukan dari batu empedu ini. Yang pertama itu adalah usia dan jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin ini kalau perempuan kemudian lebih dari 70 tahun resikonya meningkat. Yang kedua adalah faktor makanan tadi. Nah makanan itu kalau misalnya yang tinggi kalori, kemudian tinggi kolesterol, asam lemak tersaturasinya tinggi, rendah serat, itu juga memiliki faktor resiko yang tinggi untuk batu empedu. Yang ketiga adalah ibu hamil. Kalau ibu hamil itu hormon estrogennya meningkat sehingga terjadilah pelepasan kolesterol ya di darah dan terjadi juga perlambatan dari pergerakan cairan empedu yang menyebabkan faktor risiko batu empedunya meningkat pada ibu hamil. Yang keempat, nah ini sering nih, pasien-pasien yang menurunkan berat badan secara drastis. Tuh. Pasien-pasien menurunkan berat badan secara drastis, hati-hati ya. Jadi itu gimana dok? Nah, karena dia menurunkan berat badan secara drastis, biasanya itu kan nggak makan ya. Jadi betul. restriksi kalori. Jadi penurunan kalori ya, bisa sampai benar-benar nggak makan, cuma minum air putih ya. Nah itu dapat meningkatkan pengeluaran kolesterol dari hati atau liver. Sehingga kadar kolesterolnya akan meningkat di darah, akhirnya resiko dari batu empedu akan meningkat. Yang terakhir adalah penyakit tertentu. Yang pertama adalah diabetes atau sakit gula, itu dapat meningkatkan resiko juga. Yang kedua adalah kegemukan atau obesitas. Itu dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya batu empedu. Oh gitu ya. Berarti tadi yang selain karena dia kolesterol juga karena DM juga ngaruh sama obesitas ya. Tapi dia memang yang kalau misalnya kita diet dok, itu yang betul-betul nggak makan ya, itu malah justru bisa menyebabkan. Iya benar. Gitu. Faktor risikonya meningkat. Salah satunya ya. Kalau misalnya untuk usia kan tadi usia tua dok. Kalau anak muda, kira-kira kayak saya ya. Anggap aja lah masih muda ya, udah penonton jangan komplain lah pokoknya ya. Iya kalau misalnya anak muda bisa juga, karena kan ada faktor risiko yang lain tadi. Oh iya betul. Dari dietnya, apakah dia ada penurunan berat badan atau tidak. Kalau misalnya usia menengah, misalnya ada penyakit lain penyerta seperti diabetes atau kegemukan atau tidak, itu meningkatkan faktor risiko. Oh ya berarti nggak menutup kemungkinan itu anak-anak muda atau yang usia remaja gitu bisa kena juga. Banyak juga sudah pasien yang muda-muda. Iya betul dok. Pertanyaan berikutnya dok, yang paling sering ditanya nih. Tadi kalau berkaitan dengan makanan, itu dia apakah misalnya kita makan sesuatu gitu memicu dia nyeri atau gimana dok? Atau dia harus berkali-kali kita makan gitu? Ya, jadi kan tetap ada proses ya untuk terjadinya penyakit tadi. Karena kan tadi ada jalannya lah menuju pembentukan dari batu empedu tadi, terutama yang tipe kolesterol tadi ya. Jadi bukan berarti misalnya makan sekali yang tinggi lemak gitu ya langsung terbentuk batu, tidak. Enggak ya. Tapi kan tetap ada prosesnya tadi. Yang pertama jumlah kolesterol yang memadat ya, banyak di kandung empedu, namanya hipersaturasi kolesterol, itu juga memicu terjadinya batu. Yang kedua percepatan dari pembentukan kristal di kandung empedu, dan yang ketiga adalah pergerakan di kandung empedu itu pergerakan cairannya yang melambat, yang tidak baik, itu juga turut bersumbangsi untuk terjadinya batu empedu. Jadi bukan berarti maksudnya makan cuman yang tinggi kolesterol 3 kali gitu ya langsung batu, tidak. Enggak. Butuh proses. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit ini
kita nggak harus apa namanya ya istilahnya nggak langsung kalau misalnya makan ini langsung jadi nggak langsung gitu ya Dok ya. Butuh waktu. Ada waktu juga, Ya. ada proses ya. Sama satu lagi Dok, banyak pasti nanti penonton yang nanya nih. Ini penyakitnya entah seberbahaya apa gitu atau bisa nular atau enggak gitu Dok? Kalau batu empedu ini tidak menular, Mm-mm. alhamdulillah. Tetapi apakah berbahaya? Bisa dibilang berbahaya. Mm-mm. Kenapa? Karena bisa terjadi komplikasi. Oke. Yang pertama, komplikasi yang paling sering adalah infeksi di kantung empedunya. Tadi Ya. kan ada batu ya, Ya. di kandung empedu. Ya. Jadi kantungnya bisa infeksi, namanya kolesistitis. Oh. Yang kedua adalah infeksi dan penyumbatan di saluran empedu. Jadi Ya. selain empedu ini ada salurannya setelahnya. Itu bisa infeksi dan terjadi penyumbatan. Yang ketiga adalah terjadinya radang dari pankreas karena dia ada jalurnya dia menuju pankreas itu sehingga dapat menyebabkan radang pankreas atau disebut dengan pankreatitis akut. Kalau terjadi komplikasi itu bisa sampai mengancam jiwa kalau tidak diobati dengan benar. Kalau terlambat. Berarti bisa sampai berujung kematian ya Dok ya? Ya, kalau misalnya dia seperti misalnya radang pankreas ya, pankreatitis akut itu tingkat mortalitasnya juga tinggi sehingga kita harus cegah. Iya Dok. Sama kalau misalnya dia udah sampai parah Dok, itu kan batu Dok. Dia apakah bisa disembuhkan dengan obat gitu Dok? Atau memang harus operasi atau gimana Dok? Ya, jadi ada kriteria tertentu ya untuk apakah dioperasi atau tidak. Jadi nanti itu tergantung dari tipe batunya, ya kan, kemudian ukurannya. Pada ukuran tertentu, misalnya dia itu kurang dari 5 mm dan jumlahnya cuma 1 single, nah itu kemungkinan masih bisa kita usahakan untuk menjalani pengobatan melalui obat oral. Oh ya. Tetapi kalau misalnya dia batunya banyak, multiple, kemudian ukuran batunya besar-besar, lebih besar seperti dibandingkan yang tadi ya, lebih besar dari 0,5 cm, ya kalau misalnya ada infeksi berulang juga, nyeri berulang, ada manifestasi klinis, maka diperlukan tindakan operasi. Oh, berarti sampai bisa harus operasi ya Dok ya. Nah. Jadi ini nggak main-main ya. Berikutnya ini kan banyak orang, jadi kalau sakit perut tuh saya harus berobat kemana gitu Dok? Ya, kalau misalnya Anda mengalami sakit perut yang ya, seperti tadi ya Dok ya? Seperti tadi atau bingung sudah berobat, kemudian nyeri perutnya tidak berkurang juga, maka silahkan datang untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh ya, kalau misalnya mau berobat sama dokter, di mana kira-kira? Boleh, nanti datang saja ke klinik spesialis UMSU. Ya, nanti kita akan lakukan pemeriksaan yang sesuai. Apakah memang diperlukan pemeriksaan laboratorium juga ya, seperti pemeriksaan fungsi hati dan lain sebagainya. Tapi memang deteksi awalnya itu adalah dilakukannya USG abdomen atau USG perut. Oh ya, di sini bisa Dok? Di klinik spesialis UMSU ada. Oh bisa. Ya, cuman memang untuk mendeteksi USG untuk melihat kandung empedu ini dibutuhkan persiapan ya. Persiapannya itu puasa 4-6 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan USG. Oh gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada yang pasien berobat, dia nggak langsung ya, nggak bisa. Oh ini saya hari ini mau USG, nggak bisa ya. Berarti kunjungan pertama itu kita konsul dulu. Ya, benar. Kalau memang terindikasi arahnya ke sana, baru nanti datang lagi ya Dok ya. Benar. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya supaya hasil pemeriksaannya juga lebih baik. Oh ya, itu USG berarti makan waktunya sebentar aja Dok? Sebentar saja. Bentar aja ya, nggak lama ya Dok ya? Hasilnya langsung diketahui. Langsung kita ya. Nah tuh, jadi teman-teman yang mau berobat ya, kalau misalnya ada keluhan yang seperti disebutkan oleh Dr. Huwainan Nisa tadi, itu bisa datang ke klinik spesialis UMSU ya. Untuk jadwalnya nanti Anda bisa tengok di kolom deskripsi. Kalau mau buat janji temu juga bisa nanti hubungi kontak person. Nomornya kita cantumkan di kolom deskripsi juga ya. Jadi nanti pemeriksaannya itu ada pemeriksaan laboratorium, kemudian ada pemeriksaan USG, itu semua bisa dilakukan di klinik kita ya Dok ya? Bisa. Iya, itu. Nah, kemudian Dok, yang terakhir nih mungkin nih Dok. Ini biasanya banyak orang nanya, kan itu kalau udah kena Dok, kalau belum kena kayak mana caranya Dok biar nggak kena? Mencegahnya gimana gitu Dok? Mencegah ya? Iya. Jadi yang pertama untuk mencegahnya yang pasti adalah pola makan. Jadi kita harus menghindari pola makan yang tinggi kolesterol. Misalnya apa? Misalnya santan-santan, minyak-minyak, ya kan? Kemudian makanan cepat saji, ya itu kita harus hindari. Yang kedua adalah hindari penurunan berat badan yang terlalu ekstrim seperti tadi. Dianjurkan itu penurunan berat badan tuh hanya 0,5 sampai 1 kg per minggu. Oh, 0,5
berarti setengah kilo seminggu lah itu yang Iya, idealnya dok ya? tetapi kalau misalnya kita memang ada tujuan tertentu dan harus misalnya penurunan berat badan yang cepat, maka kita harus konsultasi dengan dokter gizi sehingga kita bisa dipantau ya, dan sesuai dengan indikasi dokter makannya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mempertahankan pola makan dan olahraga yang rutin. Itu juga turut untuk mencegah dari batu empedu ini, karena diharapkan berat badan kita tuh terus ideal ya. Iya, berarti diet yang cepat bukan nggak boleh dok ya, tapi selama kita pantau melalui pemantauan dokter itu diet yang cepat juga boleh sebetulnya. Cuman idealnya memang tadi adalah setengah kilo sampai 1 kilo per minggu dok ya. Nah tuh yang sebulan bisa turun 10 kilo, hati-hati ya, itu diet apa kanker tuh ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk podcast kita hari ini berkaitan dengan batu empedu ya. Ini adalah penyakit yang cukup banyak sebetulnya dialami, tapi kadang-kadang dia kayak bukan misdiagnostik ya dok, dia kayak terlambat ya dok ya. Terlambat. Iya, dia kayak karena terlambat. memang 80% dari pasien dengan batu empedu ini tidak bergejala. Oh, nah tuh. Asimptomatik. Sehingga 80%-nya itu diketahui pada saat medical check up. Oh gitu. Nah tuh 80% dari pasiennya ternyata asimptomatik. Asimptomatik itu memang nggak ada gejalanya. Ya justru pas ketahuannya di medical check up ya dok ya. Ya di medical. Jadi Anda bagi yang menurut Anda, oh saya sehat-sehat aja nih. Nah segera datang medical check up juga ya di klinik spesialis UMSU. Ya kita bisa lakukan medical check up di sini. Oke dokter, terima kasih banyak. Waktunya sudah berkenan hadir. Nanti insya Allah mungkin kita akan podcast lagi dokter di waktu-waktu berikutnya, tapi mungkin dengan tema-tema berbeda. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar, dan yang mau kasih saran, nanti yang berikutnya bahas penyakit apa. Nah itu biasanya Anda yang lebih tahu tuh, karena biasanya masyarakat umum yang mau cari tahu, ini apa sih, ini tentang apa gitu. Nah silakan tulis juga di kolom komentar. Ya mungkin itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Ya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya dan tekan tanda jempol ke atas. Saya Dr. Rian dan Dr. Huwainan Nisa, spesialis penyakit dalam, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.